sendirian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali sahabat-sahabat viewer dan subscriber channel Titah Misteri. Kali ini kami akan membawakan sebuah kisah misteri yang langsung kami alami sendiri, dengan judul Pengalaman Mistis Konten Kreator Titah Misteri. Selamat mengikuti. Bondowoso, akhir tahun 2023. Namaku Arif, seorang konten kreator pemula yang tentu saja tidak sebesar dan setenar Atta Halilintar atau Om Deddy Corbuzier. Alhamdulillah, penghasilan yang aku dapat cukup untuk menghidupi keluarga kecilku. Aku dan sahabatku, Mas Agung, menghandle beberapa channel YouTube dan salah satunya adalah channel Titah Misteri, yang walaupun belum terlalu besar, tapi cukup punya penonton setia yang menunggu kisah-kisah misteri setiap jam 18.45. Sebagai konsekuensi memegang channel misteri, kami beberapa kali harus berhadapan dengan kejadian aneh dan menakutkan, termasuk ketika menerima telepon dari narasumber atau ketika harus mendatangi langsung orang yang mengalami kejadian mistis. Sekitar sebulan yang lalu, kami benar-benar mengalami hal itu. Sebuah kejadian yang sangat membuat bulu kuduku merinding. Awalnya, kami menerima sebuah telepon dari salah satu subscriber dari Kabupaten Jember yang kira-kira butuh lebih dari 2 jam perjalanan dari rumah. Namanya Bu Lisa, yang entah kenapa hanya mengabari bahwa beliau punya kejadian horor luar biasa, tetapi tidak mau menceritakan lewat telepon. Aku sempat bimbang, apakah harus ke sana, karena sebenarnya pekerjaan cukup menumpuk. Entah apa yang kemudian ada di pikiranku. Yang jelas, feelingku lalu mengatakan aku harus ke sana dan menemui Bu Lisa. Mengajak Mas Agung yang awalnya juga tidak terlalu tertarik untuk mendatangi langsung, juga dengan alasan menumpuknya pekerjaan. Hari itu Senin, hari di mana kami selalu mengadakan meeting evaluasi mingguan di sebuah rumah yang kami sewa sebagai kantor. Aku merasa itu kesempatan bagus untuk mengajak Mas Agung, karena di sana juga ada editor dan tim kreatif kami. Aku yakin usulanku akan didukung banyak orang daripada aku harus menyampaikannya ketika kami hanya berdua. Dan perkiraanku benar. Mas Agung yang awalnya tidak tertarik dengan ajakanku akhirnya menyetujui setelah agak didesak oleh beberapa anggota tim kreatif, dengan alasan kejadian yang dialami Bu Lisa pasti bukanlah kejadian horor biasa, sehingga beliau tidak mau atau tidak sanggup bercerita hanya lewat telepon. Keesokan harinya, kami berangkat sekitar jam 9 pagi. Aku, Mas Agung, dan Ansori, seorang OB di kantor kami yang kami tugasi untuk menjadi driver dalam perjalanan itu. Selama perjalanan, kami banyak bercanda, termasuk Ansori yang beberapa kali menggoda Mas Agung bahwa mobil yang baru dibeli sekitar semingguan itu harus diruat dengan beberapa syarat-syarat klinik. Begitu candanya. Rasanya sejak channel Titah Misteri berdiri, aku merasa bahkan dalam keseharian kami banyak hal-hal berbau mistik yang menjadi bahan candaan. Mas Agung bahkan beberapa kali berkelakar bahwa mental kami sudah sangat dipengaruhi oleh roh-roh gaib, yang selalu kami timpali dengan tertawa bersama. Setelah beberapa kali mengontak Bu Lisa dan minta Sherlock, ternyata rumah beliau cukup jauh, yaitu di Kabupaten Jember bagian selatan. Sekitar hampir 3 jam waktu yang kami butuhkan untuk sampai di sana. Tapi rasa capek kami seperti terobati dengan hangatnya beliau ketika menyambut kami. Setelah cukup berbasa-basi, kami pun sampai pada inti pembicaraan. Bu Lisa adalah seorang janda berusia 60 tahun yang mempunyai 2 anak laki-laki.
Yang pertama sudah menikah dan tinggal di sebuah desa yang katanya sekitar 5 km dari rumahnya. Dan yang kedua beberapa bulan lalu lulus SMK, namanya David. David dan 3 temannya merayakan kelulusan dengan camping di Meru Betiri, sebuah taman nasional yang terletak di wilayah Kabupaten Jember dan Banyuwangi, yang oleh pemerintah ditetapkan sebagai suaka margasatwa untuk spesies harimau Jawa. Mereka berempat camping di sana selama 2 hari. Dan disinilah semuanya bermula. Menurut Bu Lisa, sejak kepulangannya dari camping, David menjadi anak yang sangat aneh. Banyak perilakunya sehari-hari yang membuat Bu Lisa terkejut, cemas, bingung, sekaligus takut. David tidak mau mengenakan baju, sering terlihat ngomong sendiri, dan makanan yang paling disukainya adalah ikan mentah. Menurut Bu Lisa, beliau benar-benar tidak tahu apa yang harus dilakukan. Selama ini, David hanya dikurung di dalam kamar, dan tentu saja tak pernah dikeluarkan untuk bergaul dengan siapapun. Di hampir sepanjang cerita, Bu Lisa menangis dan terasa seperti benar-benar ingin curhat ke kami. Kami bertiga yang tentu hanyut dalam cerita menyedihkan itu berkali-kali berusaha menenangkan beliau. Ekor mataku sempat melihat Mas Agung juga berkaca-kaca. Seingatku, dari semua kru, dia adalah yang paling emosional. Menangis mendengarkan curhat dari narasumber seperti ini bukanlah kejadian pertama yang kusaksikan. Mas Agung kemudian dengan sopan meminta izin untuk melihat kondisi David. Dengan mata yang masih berkaca-kaca, Bu Lisa mengangguk dan lalu mengajak kami bertiga ke kamar belakang. Ada tirai berwarna biru di luar jendela kaca kamar itu, yang sepertinya sengaja dipasang dalam posisi seperti itu untuk memudahkan Bu Lisa menengok kondisi anaknya. Dan apa yang disampaikan Bu Lisa memang benar adanya. Setelah tirai dibuka, David yang telanjang bulat terlihat sangat lahap makan seekor ikan mentah yang cukup besar. Kali ini bukan hanya Mas Agung, aku dan Ansori pun tak kuasa menahan air mata menyaksikan kejadian menyedihkan itu. David sempat melihat kami bertiga dengan wajah datar dan tanpa ekspresi. Lalu, seperti tidak terjadi apa-apa, dia melanjutkan makan ikan mentah itu dengan lahap. Bu Lisa yang tangisnya semakin deras, lalu menutup kembali tirai itu dan mengajak kami ke ruang tamu lagi. Ternyata, bukan itu saja yang membuat Bu Lisa semakin bingung. Kata beliau, sejak kepulangan David dari Meru Betiri, hampir setiap malam rumahnya diganggu hal-hal aneh dan mengerikan. Genteng yang seperti dilempar kerikil dalam jumlah sangat banyak, penampakan seorang kakek yang kakinya buntung sebelah dan mondar-mandir di depan kamar David, cicak yang jatuh dan tiba-tiba menjadi tangan buntung yang penuh darah, atau bantal di kamar yang tampak seperti beberapa kepala manusia yang langsung tertawa mengerikan. Yang paling menakutkan, kata beliau, adalah beberapa kali mimpi dicekik oleh seorang nenek tua yang setiap datang selalu dikawal seekor harimau yang sangat besar. Di sini aku mulai teringat bahwa Meru Betiri adalah suaka margasatwa untuk harimau Jawa. Tapi aku tentu tidak paham apakah itu ada hubungannya dengan penampakan nenek yang dikawal harimau. Ada satu barang yang diyakini Bu Lisa sebagai kunci dari semua keanehan ini, yaitu seperti batang kuningan kecil berbentuk ikan yang ditemukan di dalam tas David. Beliau sempat menunjukkan ke kami dan barang itu terlihat seperti barang antik yang kuno. Panjangnya kutaksir antara 15 sampai 20 cm. Bu Lisa katanya sempat memanggil beberapa orang pintar, dan hampir semua berkesimpulan sama.
David mengambil benda itu di hutan Meru Betiri dan harus dikembalikan ke sana. Ada satu paranormal yang bersedia mengantar benda itu ke sana, yang ketika itu ditemani kakaknya David. Tapi anehnya, sehari setelah benda itu diantar ke Meru Betiri, benda itu kembali lagi ke dalam tas David. Bu Lisa yang tidak tahu mau ke orang pintar mana lagi, berpikir bahwa benda itu memang tidak mau dikembalikan ke Meru Betiri. Sepanjang pembicaraan, kami bertiga lebih banyak diam dan terpaku, terutama karena kasihan melihat kondisi Bu Lisa dan merasa tidak punya solusi atas itu semua. Tapi tiba-tiba Ansori berbicara. Dia mengusulkan untuk membawa pulang kuningan kecil itu. Katanya kakeknya cukup paham dengan hal-hal mistis. Aku bahkan baru tahu karena dia tidak pernah menceritakan tentang kakeknya. Sebenarnya dari tadi Ansori memang agak berbeda. Aku dan Mas Agung merinding, tapi Ansori terlihat tertarik setiap kali memegang benda itu. Ansori lalu terlihat mengamati dengan detail kuningan kecil itu dan kembali mengusulkan pada Bu Lisa untuk membawa benda itu dengan alasan siapa tahu kakeknya bisa membantu. Bu Lisa yang awalnya terlihat kebingungan dan memandangi kami satu persatu secara bergantian, akhirnya menyetujui usulan Ansori. Aku sebenarnya sempat khawatir dengan usulan itu. Jangan-jangan kami juga akan mengalami banyak gangguan. Lalu feelingku mengatakan bahwa ada baiknya melihat kondisi David setelah ibunya menyetujui usulan Ansori. Bu Lisa pun mengangguk setelah aku minta izin melihat David lagi. Dan karena aku lumayan takut, kutarik tangan Mas Agung dan Ansori. David langsung menghentikan kunyahannya ketika tiba-tiba melihat kami menengoknya dari jendela kaca. Tetap tak bersuara, tapi kedua matanya memandang kami dengan agak berbeda. Aku merasa ada kemarahan dalam tatapannya. Tapi itu hanya terjadi beberapa detik. Lalu dengan lahap dia mengunyah ikan mentahnya lagi. Aku sempat berbisik pada Ansori tentang rasa khawatirku. Tapi Ansori mengatakan tidak ada salahnya mencoba. Apalagi kondisi Bu Lisa dan David memang sangat memilukan. Setelah kembali ke ruang tamu lagi, Ansori sempat minta izin untuk menelpon kakeknya. Sempat tidak diangkat, lalu kemudian terdengar telepon tersambung. Ansori yang sepertinya sengaja melut speaker HP-nya, lalu menceritakan kondisi David dan Bu Lisa, serta tentu saja tentang kuningan kecil berbentuk ikan. Lalu dengan suara agak bercampur batuk, kudengar kakeknya memberi penjelasan serupa, bahwa sebaiknya benda itu dikembalikan ke Meru Betiri. David lalu bercerita juga bahwa benda itu sudah dikembalikan, tapi keesokan harinya kembali lagi ke dalam tas David. Sempat hening beberapa saat. Aku menduga kakek Ansori sedang berpikir jalan keluar. Lalu kami semua mendengar suara kakeknya bahwa benda itu dibawa pulang saja. Mungkin beliau harus melihat benda itu sebelum memutuskan langkah apa yang nanti akan diambil. Dari wajahnya, Bu Lisa seperti sangat merasa terbantu, apalagi oleh Ansori yang mengatakan akan membawa kuningan itu pada kakeknya. Kami pun pamit, dan Bu Lisa berkali-kali mengucapkan terima kasih sekaligus minta tolong dan menyampaikan salam ke kakek Ansori. Ansori kemudian membungkus kuningan itu dengan kain putih yang entah kenapa dibawanya dari rumah. Bungkusan itu kemudian disimpannya di dalam tas pinggang kecil berwarna hitam miliknya. Kami pun segera berangkat pulang. Dan ketika memasuki kota Jember, adzan maghrib berkumandang. Kami segera berhenti di masjid alun-alun kota Jember dan sholat maghrib di sana. Setelah melanjutkan perjalanan lagi, Ansori yang sedang menyetir minta berhenti di sebuah minimarket di pinggir jalan.
dengan alasan mau beli kopi dan merokok sebatang agar tidak mengantuk. Mas Agung yang mulai terlihat mengantuk ikut turun dan lalu duduk di kursi hitam di dekat tumpukan aqua galon di depan minimarket itu. Sesaat setelah Ansori datang membawa 3 kopi kemasan botol, ada seorang anak kecil yang sepertinya mau mengemis. Mas Agung yang kulihat menyiapkan selembar uang 2000-an, lalu terdiam setelah mendengar anak kecil itu mengucapkan kalimat yang sangat mengejutkan kami bertiga. "Pak, hati-hati kalau membawa barang itu." Anak kecil itu lalu nyelonong pergi, seperti tidak terjadi apa-apa. Aku dan Mas Agung saling pandang. Ansori yang tentu mendengar juga apa yang dikatakan anak kecil tadi, lalu duduk dan mengatakan pada kami, "Bismillah, kita kan niatnya baik, pingin bantu Bu Lisa. Niat baik pasti ada tantangan dan halangannya." Ansori lalu meneguk kopinya. Aku sempat tercengang mendengar itu. Entah sejak kapan Ansori bisa merangkai kata-kata sebijak itu. Kami pun lalu memutuskan melanjutkan perjalanan. Ketika sampai di wilayah Kecamatan Jelbuk, mobil terasa oleng dan Ansori segera minggir untuk berhenti. Ansori lalu bercanda, mungkin untuk mengurangi rasa tegang dan takut. "Waduh, mobil baru kok mogok, Bos?" Sambil melirik Mas Agung yang memang dari tadi tampak tegang. Aku dan Mas Agung saling berpandangan. Mungkin dia merasakan hal yang sama, bahwa bisa jadi bungkusan yang kami bawa dari Bu Lisa menjadi penyebabnya. Mas Agung sempat mengecek indikator suhu dan air radiator, tapi semuanya normal. Aku lalu berinisiatif mengganti Ansori menyetir dengan alasan mungkin dia mengantuk. Setelah yakin semuanya normal, aku dan Mas Agung naik ke mobil. Mesin mobil pun hidup. Tapi anehnya, mesin tiba-tiba mati ketika Ansori memasuki mobil. Berkali-kali kami mengulangi hal itu. Sampai akhirnya, kami menyimpulkan bahwa mobil mogok berhubungan dengan bungkusan putih itu. Mas Agung lalu melempar sebuah usulan unik. Ansori diminta naik tanpa membawa tas pinggangnya. Dan anehnya, mesin hidup. Fix. Kita bertiga sepakat bahwa bungkusan putih itu memang membawa masalah. Dalam kebingungan dan suasana takut, Ansori lalu menelpon kakeknya. Entah apa yang dibicarakannya, karena suasana jalan agak ramai dan Ansori agak menjauh dari kami. Lalu, Ansori mengajak kami membaca beberapa doa dan surat pendek Al-Quran yang katanya adalah saran dari kakeknya. Setelah beberapa lama dan sama-sama mengucapkan bismillah, kami bertiga naik dan Ansori membawa tasnya. Dan alhamdulillah mesin mobil bisa dihidupkan. Kami pun melanjutkan perjalanan. Dan syukurnya semuanya lancar. Sampai sekitar jam 11 kami sampai di rumah. Kulihat istri dan anakku sedang pulas tertidur. Aku memang membawa kunci pintu depan setiap kali keluar agar tidak mengganggu istriku kalau pulang malam. Lalu, aku segera membaringkan tubuh lelahku di samping istriku. Kulihat angka di AC kamar 17 derajat. Tapi anehnya, aku merasa suhu sangat panas. Aku pun langsung mencari remote AC yang biasanya ada di bawah ranjang. Tiba-tiba, ketika tanganku berusaha meraba, aku merasa menyentuh sesuatu yang basah dan agak lembek. Segera ku tarik tanganku karena aku khawatir itu adalah ular yang menyelinap ke kamar. Setelah kulihat di bawah kolong ranjang dengan senter di HP, ternyata tidak ada apa-apa. Perasaanku mulai tidak enak. Ada yang aneh lagi. Tiba-tiba ada suara nyaring seperti sesuatu yang jatuh dari plafon di ruang TV. Dengan perasaan mulai takut, aku berjalan perlahan ke sana. Dan alangkah terkejutnya aku. Tepat di depan mataku,
berdiri sesosok aneh yang tak pernah kudapati dalam film atau cerita horor manapun. Badannya manusia, tapi kepalanya tengkorak dan kedua matanya mengeluarkan api. Pipi kanan tengkorak itu bersisik ular, sedangkan pipi kirinya seperti bersisik ikan. Ada dua kaki, tapi bentuknya lebih mirip seperti kaki harimau, dan jari-jari di kedua tangannya bercakar tajam, juga seperti harimau. Aku yang sangat ketakutan tak sempat berteriak, karena sosok itu dengan segera mendorongku. Aku terpelanting dan terbentur tembok ruang tamu. Tangannya dengan cakar tajam yang juga mengeluarkan api berusaha mencekikku. Sosok mengerikan itu tak mengucapkan apapun, sampai aku dikejutkan dengan suara teriakan istriku. Ternyata aku hanya mimpi. Aku pun spontan memeluk istriku yang terlihat mengucurkan air mata. Anehnya, ternyata dia mengalami mimpi yang sama persis. Ada sosok menyeramkan dengan penampakan sama seperti di dalam mimpiku. Katanya, sosok itu mendorongku dengan kuat ke tembok sampai aku terbentur dan berusaha mencekikku. Aku yakin ini semua ada hubungannya dengan kuningan kecil dari Bulisa yang kami bawa. Karena selama aku tinggal di rumah ini, aku belum pernah mengalami kejadian mengerikan seperti itu. Kami berdua lalu memutuskan untuk tidak tidur sambil terus melafalkan doa, sembari mengawasi putri kecil kami yang masih tertidur pulas. Tak terasa, adzan subuh sayup-sayup terdengar. Aku pun ke kamar mandi dan bersiap sholat. Sesaat setelah aku selesai sholat, ku dengar pintu rumahku diketuk dan ada suara orang mengucapkan salam sambil berulang kali memanggil namaku. Aku yakin itu adalah suara Mas Agung. Aku segera berlari membuka pintu karena firasatku mengatakan ada yang tidak beres. Dengan wajah sangat pucat, Mas Agung yang terlihat ketakutan menceritakan bahwa dia baru saja mengalami mimpi buruk yang anehnya juga sama dengan yang kualami. Katanya dalam mimpinya Mas Agung menginap di rumahku. Lalu dia melihat ada sosok mengerikan yang jatuh dari plafon, yang penampakannya juga sama persis dengan yang datang ke dalam mimpiku. Kemudian seperti dalam mimpiku dan mimpi istriku, sosok mengerikan itu mendorong dan berusaha mencekikku. Mas Agung juga kepikiran hal yang sama, bahwa ini ada hubungannya dengan kuningan berbentuk ikan yang kami bawa dari Bulisa, yang sekarang ada di rumah Ansori atau kakeknya. Istriku yang juga selesai sholat subuh lalu menghidangkan kopi dan ikut bergabung dengan obrolan kami. Dia lalu mengulangi cerita dalam mimpinya. Intinya, aku, istriku, dan Mas Agung mengalami mimpi yang benar-benar sama persis. Kira-kira hampir sebatang rokok kuhisap, terdengar suara sepeda motor berhenti di depan rumah. Tak lama kemudian, dengan tergesa, Ansori masuk. Kali ini dia ditemani oleh kakeknya, yaitu Mbah Harjo. Ansori yang masih tampak sangat gugup lalu bercerita panjang lebar. Katanya dia pergi ke rumah Mbah Harjo setelah pulang dari Jember, yang jaraknya sekitar 3 km dari rumahnya. Dia sempat menceritakan semuanya pada Mbah Harjo dan beliau yang lalu menyimpan kuningan itu. Mbah Harjo terlihat beberapa kali mengangguk mengiyakan cerita Ansori. Lalu yang membuat aku atau lebih tepatnya kami bertiga terkejut adalah Ansori mengalami hal yang juga sama, yaitu tentang sosok mengerikan yang jatuh dari plafon dengan cakar tajam yang mendorong lalu mencekik. Tapi ada perbedaan penting. Ansori mengalaminya bukan dalam kondisi mimpi, tapi dalam keadaan terjaga dan di dalam rumahnya. Dan bukan aku, tapi Ansori yang didorong dan dicekik oleh sosok itu. Bahkan wajah, tangan, dan kaki Ansori lebam membiru karena itu.
dia sempat menunjukkan lengan atas kanannya yang memang terlihat biru dan lebam. Lalu Mbah Harjo yang berbicara. Beliau menjelaskan bahwa makhluk yang datang ke mimpi kami adalah sosok gaib yang sangat kuat. Bahkan menurut beliau, itu adalah salah satu sosok gaib terkuat di tanah Jawa. Mbah Harjo mengaku tidak mampu menghadapi sosok itu. Aku lalu menceritakan kembali ke Mbah Harjo tentang Bu Lisa dan David yang membuat kami sangat kasihan. Mbah Harjo terlihat serius dan sangat seksama mendengarkan ceritaku. Akhirnya, pagi itu juga kami memutuskan kembali ke rumah Bu Lisa. Kami berempat dan kali ini memakai mobilku. Di dalam mobil ada aku yang menyetir, Mas Agung, Ansori, dan Mbah Harjo. Perjalanan ke Jember cukup lancar. Hanya beberapa kali telingaku sempat menangkap suara auman harimau, yang entah apakah mereka bertiga juga mendengarnya. Aku tidak menceritakan itu karena khawatir itu akan mengganggu perjalanan kami. Sesampai di sana, seperti kemarin, Bu Lisa menyambut kami dengan hangat. Setelah berbasa-basi sejenak, Mbah Harjo sempat diajak menengok kondisi David di belakang. Tidak ada perubahan, sama seperti kemarin. Telanjang bulat dengan badan lusuh dan terlihat sangat menikmati ikan mentah yang terus dikunyahnya. Setelah kembali ke ruang tamu, Mbah Harjo sempat meminta selembar kertas dan pulpen ke Bu Lisa. Lalu, beliau menggambar seperti denah sebuah lokasi, yang aku tahu di sebuah kecamatan yang tidak terlalu jauh dari situ. Katanya, di sana ada seorang ustadz yang sangat berpengalaman menangani hal-hal mistik. Mbah Harjo juga berkali-kali minta maaf karena mengaku tidak mampu menghadapi makhluk gaib yang ada di dalam kuningan itu. Lalu, dengan terlihat sangat hati-hati, beliau mengembalikan bungkusan kuningan itu kepada Bu Lisa. Bu Lisa yang terus menangis, menerima benda itu dan mengucapkan terima kasih pada kami semua karena telah berusaha membantu. Mbah Harjo lalu berkali-kali menyarankan Bu Lisa untuk mendatangi ustadz itu. Katanya lagi, ustadz itu pernah ditemuinya sekitar 3 tahun yang lalu dan Mbah Harjo mengaku tidak mempunyai nomor HP-nya. Informasi tentang ustadz itu baru pertama kali ku dengar, karena sejak tadi di rumah Mbah Harjo tidak menceritakannya. Lalu, Mbah Harjo mengucapkan kalimat yang agak menenangkan kami. Bu Lisa, coba jenengan ke sana. Saya kok yakin, insya Allah ustadz itu bisa membantu. Karena dulu saya ingat beliau pernah berhasil menangani orang yang lebih parah dari David. Tentu saja semua dengan izin Allah. Jangan lupa bungkusan itu dibawa juga. Maaf, kami belum bisa membantu, kecuali doa. Mbah Harjo kemudian menceritakan bahwa kami berempat mengalami kejadian aneh yang semakin menguatkan bahwa makhluk gaib itu memang terlalu kuat. Bu Lisa mengulangi lagi ucapan terima kasihnya berkali-kali. Lalu kami pun pamit. Perjalanan pulang terasa agak menegangkan. Mbah Harjo banyak menceritakan tentang sosok-sosok gaib di Pulau Jawa yang diketahuinya. Dan beliau mengulangi lagi bahwa sosok yang mengganggu David adalah salah satu yang terkuat. Syukurlah perjalanan pulang sangat lancar. Dalam hati aku yakin ada kesamaan di antara kami berempat, yaitu berharap dan berdoa Bu Lisa dan David segera menemukan solusi atas masalah ini. Tamat. Demikian kisah misteri kami, pengalaman mistis konten kreator Titah Misteri yang benar-benar kami alami sendiri. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penuturan kata. Semoga sahabat-sahabat viewer dan subscriber terhibur dengan kisah ini. Kami dari tim Titah Misteri mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan saya, jangan bercermin sendirian di tengah malam. Sampai jumpa.